Sejak zaman dahulu, bangsa Indonesia mengenal pusat pendidikan agama dengan nama pesantren. Konsep pesantren ini kemudian beradaptasi menjadi tradisi baru, pesantren kilat. Pesantren kilat bukan sekedar kegiatan, tapi juga merupakan momen berharga untuk memperdalam ilmu dan membentuk karakter. Inilah perjalanan mereka mengisi hari dengan penuh makna melalui pesantren kilat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Romdani. Saya selaku Kepala Sekolah di Pendidikan SDT As-Salamah. Hari ini kami melaksanakan kegiatan pesantren kilat di SDT As-Salamah dan hari ini bertepatan dengan hari keempat kegiatan pesantren tersebut. Tujuan dilaksanakan kegiatan pesantren Ramadan di SDT As-Salamah ini, tentu yang pertama kita ingin mengajarkan nilai-nilai ilmu agama kepada siswa sehingga dapat membentuk karakter siswa menjadi siswa yang soleh, yang memiliki akhlak yang mulia. Dan tentunya yang kedua, untuk mengisi waktu selama kegiatan Ramadan sehingga waktu yang mereka gunakan itu lebih bermakna, lebih bermanfaat dibanding mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Sebenarnya semua kegiatan menarik untuk dilaksanakan, untuk diikuti oleh siswa. Cuma untuk tahun ini kita mencoba untuk mendatangkan narasumber untuk mendongeng dan mereka menggunakan media yaitu berupa boneka. Dan ini yang mungkin sangat menarik untuk anak-anak sehingga mereka bisa menyimak materi yang diberikan oleh narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Supani MPD. Saya selaku pengawas sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Depok, khususnya saya bertugas di Kecamatan Cipayung ini. Pesantren kilat tahun 2025 ini kita laksanakan, atau pesantren Ramadan ya, kita mengenal pesantren Ramadan. Kita laksanakan itu berdasarkan surat edaran bersama 3 menteri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kementerian Agama serta Kementerian Dalam Negeri yang tertanggal 20 Januari 2025. Ditegaskan agar sekolah merancang pembelajaran selama bulan suci Ramadan, termasuk di dalamnya terkait dengan pendidikan keagamaan. Kebetulan karena memang ini dasarnya dari surat edaran bersama 3 menteri, semua sekolah melaksanakan. Kecuali non-muslim, tapi bagi non-muslim yang berada di sekolah umum, tetap dirancang kegiatan pembelajaran sesuai dengan agama mereka. Karena kita memang sekolah berbasis agama ya, SDIT, dan memang kegiatan kita sehari-hari memang tidak terlepas dari kegiatan keagamaan. Sebenarnya sama saja kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang biasa kita laksanakan dalam kegiatan sehari-hari gitu. Perbedaannya ketika pesantren kilat itu anak-anak langsung praktek. Selama ini mungkin ketika di kelas mereka banyak materi-materi ya, hanya sekedar mereka mendengarkan, tetapi di pesantren kilat ini anak-anak dituntut untuk langsung melakukan aksi nyata, sehingga itu mungkin yang menjadi salah satu kegiatan yang lebih menarik dibanding mereka hanya sekedar mendengarkan materi yang disampaikan oleh narasumber. Dalam kegiatan Ramadan juga kita memberikan buku panduan catatan kegiatan selama bulan suci Ramadan kepada seluruh siswa, yang mana buku itu bertujuan untuk memonitoring kegiatan anak-anak selama di rumah, mulai dari kegiatan mereka sholat 5 waktu, kegiatan taraweh, dan lain sebagainya, sehingga
ada kerjasama dengan orang tua, mereka mendapatkan monitoring dari orang tua, dan tentunya menjadi catatan untuk guru, karena nanti buku itu akan dikembalikan kepada guru, akan dinilai, sehingga guru akan mengetahui sampai di mana tingkat pelaksanaan kegiatan anak-anak selama Ramadan yang mereka isi itu di rumah masing-masing. Mengemas kegiatan keagamaan dengan kegiatan pesantren ini tentu saja tidak lepas dari budaya kita, budaya Indonesia, di mana kebetulan Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Kemudian terutama Jawa Barat ini kita mengenal dengan Wali Songo, dan Jawa Barat, Jawa lah, tidak Jawa Barat. Pulau Jawa itu banyak sekali berdiri pesantren-pesantren. Jadi pesantren adalah sesuatu hal yang sudah dikenal dekat dengan masyarakat. Jadi saya rasa ini untuk lebih mengenalkan anak-anak kita kepada kegiatan-kegiatan pesantren, sehingga lebih lebih dekat dengan mereka di hati. Jadi mereka nggak asing dengan pesantren ini. Pesantren ini juga kegiatan yang sangat bermanfaat, tentu saja di dalamnya ada pembinaan pendampingan dari guru-guru yang pada saat kegiatan pesantren Ramadan beralih fungsi menjadi ustadz dan ustazah bagi mereka. Di bulan Ramadan ini biasanya teman-teman juga melakukan pembelajaran anak untuk berbagi biasanya. Nah, di sini memang dasar-dasar atau makna dari berbagi itu apa, biasanya anak-anak akan kena banget. Dan saya berharap kegiatan pesantren Ramadan tidak hanya dilaksanakan di Indonesia, supaya negara-negara lain juga bisa tahu dengan kegiatan pesantren Ramadan yang diadakan di Indonesia dan bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain, karena ini sangat efektif menurut saya dan bermakna. Santunan yatim merupakan salah satu bentuk kepedulian kita, empati, simpati kita kepada teman-teman kita, siswa-siswi yang kebetulan mereka menjadi yatim maupun piatu, sehingga siswa diajarkan untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan, terutama untuk anak-anak yatim kita, sehingga mereka ketika Lebaran mereka juga ada kebahagiaan pemberian yang diberikan dari siswa-siswa kita semuanya. Tentu saja dengan kegiatan pesantren Ramadan, kita semua berharap, orang-orang yang bergerak di bidang pendidikan berharap bahwa penanaman karakter, pembinaan karakter, akhlak dari anak-anak bisa lebih efektif dilaksanakan. Karena PR bagi kita mungkin saat ini di mana-mana kita sudah melihat hal-hal yang agak mengkhawatirkan terkait pergeseran moral anak-anak kita. Jadi ini adalah salah satu upaya dari kita untuk memberikan pressure dan penekanan bagi anak-anak, serta pengawasan dan pendampingan agar anak-anak akhlak dan karakternya bisa kita jaga. Terutama mungkin bagi anak-anak SD mungkin ya diawali dengan adab terhadap orang tua. Kegiatan pesantren Ramadan biasanya itu banyak sekali menyentuh itu adab terhadap orang tua, karena memang itu adab terhadap orang tua itu suatu hal yang penting, membentuk dan melembutkan hati anak-anak kita. Ketika hati mereka lembut, insya Allah mereka akan punya kepedulian terhadap lingkungan di sekitarnya, terutama terhadap orang tua. Pesantren kilat ini mungkin salah satu tradisi unik ya yang ada di Indonesia. Mungkin di negara lain kita tidak temukan kegiatan pesantren kilat ini. Tentu harapan ke depan pesantren-pesantren kilat ini tidak hanya dilakukan hanya ketika Ramadan tentunya ya. Artinya di bulan-bulan yang lain pun, karena ini sangat bermanfaat untuk anak-anak tentunya, ini bisa dilaksanakan juga. Mungkin hanya judulnya aja yang berbeda, bukan pesantren
Ramadan mungkin pesantren kilat ataupun pesantren keagamaan gitu. Karena memang kalau pesantren itu kan biasanya butuh waktu yang lama belajarnya, sedangkan kalau pesantren kilat itu ya cepat, mungkin hanya 1 minggu ataupun hanya beberapa hari saja. Kalau bisa tidak hanya di dunia pendidikan mungkin di dunia kerja dan lain sebagainya, itu juga sangat bermanfaat menurut saya dalam rangka mengisi kegiatan di bulan suci Ramadan, sehingga Ramadan lebih baik, lebih bermakna dan bisa bermanfaat untuk orang lain juga.